apa orang susah diyakinkan karena dia nggak pernah lihat Yesus gitu. Bukan, justru lebih sulit mereka dibandingkan kita, kan gitu. Alasan apa, Pak? Kenapa? Karena kita percaya kepada orang yang menyaksikan peristiwa itu sudah terjadi. Gitu. Sementara mereka para rasul, murid-murid itu, gitu kan, masih dalam proses. Dalam proses ini. Iya benar. Gitu. Ya kan, masih dalam proses. Tadinya mereka berpikir begini kan, ini raja, ini Mesias, ini kan gitu. Makanya Ibu Yakobus sama Yohanes itu kalau kan, jadi raja nih, angkat saya jadi menteri. Gitu. Nanti jangan lupa ini, taruh sebelah kiri sama kanan kamu. Udah booking tempat. Booking tempat kan gitu. Tetapi kok mereka akhirnya kan Yesus memberi diri ditangkap, gitu kan, nggak melawan, nggak lari, gitu kan. Itu juga pasti kan mengagetkan Yudas juga kan gitu. Akhirnya dia menyesal bunuh diri. Iya, betul. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kami menemani Anda di sini di channel podcast kebenaran. Namanya podcast kebenaran, berarti memang yang kita gaji harus relevan dengan kebenaran. Dan kebenaran yang kami yakini satu-satunya kebenaran adalah Alkitab. Malam hari ini saya ditemani oleh Saudara Joshua. Selamat malam Saudara Joshua. Lalu ada Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Tema malam ini masih tentang sebenarnya lebih ke doktrin keselamatan ya Pak. Kenapa saya bilang doktrin keselamatan? Bicara tentang keselamatan, masing-masing keyakinan agama memiliki konsep berbeda tentang cara penyelamatan. Agama 1, agama 2, dan agama 3 atau agama A, B, C dan segala macamnya itu punya banyak keyakinan tentang penyelamatan ini berbeda-beda. Tetapi yang saya mau kita kupas malam hari ini hanya lewat Alkitab saja Pak. Pembahasan keselamatan tentang Alkitab. Orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu kan satu-satunya hanya lewat Yesus saja. Oke. Tidak ada jalan lain. Nah, tentang keselamatan yang jalannya lewat Yesus saja, kita percaya bahwa karya keselamatan itu dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Jadi, tanpa kematian Kristus, maka tidak ada keselamatan bagi dunia ini. Itulah yang diajarkan Alkitab. Permasalahannya adalah begini. Apakah tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama? Itu pertanyaannya. Terus kedua, bagaimana catatan tentang Yesus itu sendiri? Apakah dia tahu betul bahwa dia datang itu harus sebagai Mesias yang akhirnya harus mati di atas kayu salib? Karena belajar dari satu video yang saya ambil dari videonya Donitan, beliau sedang bercakap-cakap dengan satu perempuan, kalau nggak salah namanya Jesslyn. Perempuan ini sama latar belakangnya dengan Donitan, sama-sama mantan orang Kristen, dan akhirnya menjadi mualaf. Jesslyn ini juga konon katanya dia adalah ambil pelayanan worship leader. Worship leader itu pimpin pujian Pak, pimpin pujian. Mereka berbincang-bincang begini. Jadi kata dia, Yesus mati di kayu salib itu bagaimana? Apakah ada dicatat di perjanjian lama? Gitu. Terus Jesslyn ini bilang, kalau pendeta sudah ngomong, nah ini pendeta, saudara yang sedang menjelaskan nanti, ini sebenarnya bukan pendeta Kurnia. Karena Alkitab, kalau Anda mau coba baca Alkitab, nggak ada kata pendeta. Iya, Anda boleh searching di Alkitab. Nggak ada kata pendeta di Alkitab. Jadi kami lebih memakai istilah yang paling tepat adalah gembala. Jadi itu istilah yang ada di Alkitab. Iya, beliau ini adalah gembala jemaat.
Jadi akurnya ini adalah gembala. Jadi kalau misalnya bilang pinjam katanya Jesslyn ya Pak, kalau pendeta udah ngomong itu sudah dinubuatkan ya sudah, umat percaya saja, begitu. Lalu Doritan bilang gini, loh kalau dinubuatkan ini kita pakai akal sehat, kata dia. Kalau dinubuatkan berarti kan kitabnya kan kita tanak, itu kan kepercayaannya orang Yahudi, Yudaisme. Loh kenapa orang Yahudi nggak percaya? Itu problematik yang nomor satu. Yang nomor duanya lagi, kalau memang sudah dinubuatkan, nah Alkitab Perjanjian Baru sendiri menulis malam sebelum Yesus itu disalib, ditangkap, malam sebelum Yesus ditangkap, gitu loh. Yesus kan berdoa di Taman Getsemani, Pak. Kira-kira nih saya petik doanya, Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripada aku, kan gitu. Artinya sebenarnya Yesus sedang nego nih, gitu loh. Kalau bisa jangan, berarti kalau memang dia sudah tahu ada nubuat di Perjanjian Lama, harusnya nggak perlu lagi nego gitu ya. Kenapa Yesus nego gitu loh? Artinya kenapa Yesus mau mencoba untuk menolak dia mati dengan cara disalib? Inilah yang menjadi bahan diskusi kita malam hari ini, Pak. Apakah kematian Yesus Kristus itu di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama? Terus kedua, apakah doa Yesus di Taman Getsemani malam hari itu berarti penolakan Yesus terhadap kematiannya kelak di atas kayu salib? Silakan menjelaskan Pak Kurnia sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi kalau dinubuatkan kenapa berdoa? Iya, gitu kan, Pak. Harusnya kan kalau sudah dinubuatkan berarti Terima-terima kan aja. terima-terimanya kan tahu. Iya. Gitu. Jadi begini, kalau mengerti Alkitab sebenarnya belajar Alkitab tetapi pengetahuannya nggak lengkap, gitu kan? Ya repot sebenarnya. Iya. Gitu. Tuhan Yesus sendiri kan pernah berkata begini, bahwa dia ini kan tidak melakukan apa yang dari dia, karena sebagai utusan dia melakukan hanya yang Bapa suruh saja. Coba kita baca dulu di Yohanes 12 ayat 49, itu dibaca dulu. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Tuhan Yesus itu kan ketika dia mengosongkan diri menjadi manusia, dia harus mentaati kehendak Bapa. Kan gitu. Nah, ini juga nampak sangat jelas di dalam doa di Taman Getsemani itu. Tuhan Yesus kan berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Katanya sampai 3 kali berdoa kan. Gitu. Kalau Injil Lukas itu karena dia tabib, gitu, dia menggambarkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani itu, katanya peluhnya itu seperti tetesan darah. Gitu. Intinya adalah Yesus bukan tidak rela disalib atau Yesus tidak tahu itu dinubuatkan, tetapi Yesus mau sebelum penyaliban ini, di dalam doa itu dia mau menunjukkan bahwa memang dialah Mesias itu yang hanya melakukan kehendak Bapa. Karena Mesias kan dia adalah nabi, raja dan imam. Gitu. Sebagai nabi, sebagai utusan, maka harus taat dengan yang mengutus. Iya. Gitu. Karena posisi dia menjadi manusia itu sebagai Mesias. Itu adalah contoh, itu ada teladan di Taman Getsemani itu, bahwa Yesus Kristus memang betul-betul adalah Mesias. Satu dibuktikan dengan dia bukan kehendak dia yang jadi, tapi biar kehendak Bapa saja yang jadi. Jadi mengenai apakah Yesus tahu ini sudah dinubuatkan, oh iya. Di Injil Lukas pasal 24, ini setelah kebangkitan ya, di ayat 46,
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, jadi Mesias harus menderita Dan bangkit. gitu. Jadi Yesus ini di ayat 45 coba dibaca. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Iya, jadi mereka dibukakan pikiran biar mereka mengerti kitab suci, karena Tuhan Yesus tahu bahwa ada tertulis dalam kitab perjanjian lama tentunya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga gitu. Nah, memang ada dipakai ayat ini oleh orang yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Nah, ini mana ada? Coba cari di perjanjian lama. Gitu. Ada tertulis gitu. Jadi, Maksudnya tertulis secara literal gitu. ya, mana coba? Mesias harus menderita gitu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi maksud Tuhan Yesus itu juga bukan di perjanjian lama ada bunyinya begitu gitu. Tetapi di perjanjian lama tentang Mesias gitu ya. Tentang Mesias itu dicatatkan bahwa Mesias itu harus menderita gitu. Oke. Mesias itu akan mati, akan bangkit juga pada hari ketiga juga. Itu ada. Itu ada. Nah, coba kita membaca dulu misalnya di Daniel pasal 9 dari ayat 25 dan 26. Coba dibaca. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Nah, seorang yang diurapi ini Mesias. Iya. Gitu. Kalau bahasa Yunaninya Kristus. Iya. Dalam bahasa Yunaninya Kristus. Ya, kalau di Yunani kan Kristus. Iya. Terus Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. ya, jadi Mesias. Iya. Terus Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. ya. Nah, ayat 27 itu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini adalah antikristus nanti. Oke. Gitu. Jadi begini, ini Daniel ini mendapatkan satu informasi penglihatan, informasi dari Tuhan tentang kapan sebenarnya masa pemulihan untuk Israel. Gitu. Masa pemulihan untuk Israel itu yang dijelaskan di ayat yang ke-24. Di situ masa tidak ada dosa, ya kan? Jadi menggenapkan nubuatan para nabi, gitu. Maksudnya apa? Mesias memerintah. Saat Mesias itu menjadi raja, maka nggak ada dosa. Nggak ada dosa, gitu. Nggak ada dosa, begitu. Jadi pemerintah Mesias menjadi raja. Ibaratnya Tuhan langsung jadi Tuhan raja. jadi raja. Kapan itu? Kapan itu? Kan gitu. Iya. Itu kata Daniel dapat informasi 70 kali 7 dari sejak Yerusalem dibangun kembali. Berarti 490 tahun sejak Yerusalem dibangun kembali. Betul. Yerusalem dibangun kembali pada waktu itu adalah tahun 444 sebelum Masehi. Jadi 444 sebelum Masehi itu adalah Nehemia. Nehemia itu kan balik dari Babel, itu memimpin untuk pembangunan tembok kota Yerusalem. Begitu. Nah, saat itulah mulai start dihitung sebenarnya 70 kali 7 masa itu. Dari sejak Nehemia itu. Dari sejak Nehemia itu. Iya. Nah, jadi dikatakan ada 7 kali 7 ditambah 69 kali 7. Nah, jadi setelah yang ke 69 kali 7 berarti 69
kali 7 Iya, iya. yang tidak punya salah apa-apa, sang Mesias tadi itu disingkirkan, gitu. Disingkirkan itu maksudnya dibunuh, kan begitu. Nah, digantikan oleh satu raja yang memerintah 1 kali 7 antikristus. Oh, Kan oke, begitu. oke. Nah, baru setelah pemerintahan antikristus nanti pemerintahan yang memulihkan kerajaan untuk Israel itu dimulai. Berarti di-start. masa pemerintahan antikristus itu sejak pembuangan itu mereka kembali dan membangun Bait Allah itu terjadi 69 kali 7. Setelah itu. Setelah 69 kali 7 Iya, karena iya, masa raja yang memerintah sangat garang itu hanya 1 kali 7. Iya, iya. Gitu. Jadi hanya 7 tahun saja. Nah, jadi setelah 69 kali 7 yang tidak punya salah apa-apa itu disingkirkan, itu genaplah pada masa Tuhan Yesus itu disingkirkan itu. Selesai. Kalau perhitungan waktunya berarti kematian Yesus itu tepat perhitungannya itu ya Pak? Tepat. 69 kali 7 itu? Ya tepat gitu. Oh, Secara waktu menghitung itu akan jatuh tepat pada hari kematian Tuhan. Nah yang di ayat 26 ini juga Pak dikatakan katanya setelah yang disingkirkan itu maka datanglah seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah itu maksudnya Yerusalem. Nah itu nanti kan bicara antikristus karena raja itu nanti akan memerintah 1 kali 7 masa. Masa itu tahun ya Pak? Masa itu tahun. Oke. Nah jadi itu Daniel itu sudah memberitahu bahwa Mesias yang diurapi yang nanti sebenarnya akan jadi raja Israel, ya kan? Itu sebelum jadi raja Israel itu akan disingkirkan dulu. Oh. Karena dari disingkirkan sampai dia menjadi raja Israel itu ada rentang waktu 1 kali 7 di mana antikristus akan memerintah. Begitu. Nah, maka saya katakan begini, kalau seandainya kedatangan yang pertama Tuhan Yesus yang lewat kelahiran, ya, inkarnasi menjadi manusia, itu diterima sebagai Mesias, artinya Israel menerima, maka tinggal 1 kali 7, maka Yesus akan datang kembali untuk menjadi raja. berarti nggak akan lama maksudnya ya Pak? Nggak akan lama. Dan pemerintahan antikristus terjadi langsung seketika itu juga. Seketika itu juga. Kan begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus tadi kan berkata di Lukas tadi harus digenapi bahwa anak manusia, karena ada tertulis anak manusia akan menderita, disingkirkan. Daniel sudah menulis. Nah, kemudian kalau kita membaca Mazmur pasal 22 dari coba dibaca ayat 17 sampai 19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Iya. Luar biasa. Ini peristiwa ini sebenarnya kan kalau kita baca kisah hidup Daud kan tidak pernah ngalamin ini kan. Iya. Ya kan? Nah, mana pernah Daud dipaku tangan dan kakinya? Gitu. Nah, ini sebenarnya Daud bicara apa? Daud menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Ya memang Daud nggak pernah ditusuk tangan dan kakinya apalagi. Iya kan? Kalau udah mati dia. Iya. Daud tidak pernah ditusuk tangan dan kakinya. Iya. Nah, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini sesuai. Dan ini akhirnya digenapkan pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus kan. Jubah Tuhan Yesus itu sama prajurit itu kan tidak dirobek-robek, dibagi gitu. Diundi. Dibuang undi gitu. Dapat siapa begitu. Dan Yesus itu benar-benar adalah Mesias. Mengapa? Karena kan untuk menggenapkan itu kan prajurit itu kan tidak disuruh itu undi dong, saya kan Mesias. Sampai sedetil itu maksudnya ya Pak. Sampai sedetil itu ya Pak. Artinya Betul. Tuhan benar-benar perkara sebenarnya kan ini kalau kita lihat Pak Riko ya, ini kan sebenarnya perkara baju ya sebenarnya cuma pakaian ya. Tapi itu pun tidak terlewatkan ya Pak. Betul. Jadi Tuhan di perjanjian lama itu sudah memberitahukan ke depan bahwa
nanti apa yang terjadi atas jubah Mesias. Dia melihat. Sedetail itu ya Pak? Betul, jadi prajurit itu ternyata melakukan tindakan mengundi itu, menggenapi nubuatan dari Daud tentang Mesias yang akan datang. Tapi bagaimana Pak kalau orang bilang yang di Mazmur Daud ini kan, ya ini kan Mazmur, artinya puisi gitu, cuma nyanyian, kok bisa dibilang ini nubuatkan tentang Mesias gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak? Biasa kan suka ada yang, itu mah cuma cocok loginya orang Kristen aja lah ayat ini misalkan begitu Pak. Begini, penulis perjanjian baru, ya kan? Akhirnya ketika peristiwa itu sudah terjadi kan, mereka menulis ini semua menjadi menggenapkan apa yang nats kitab suci dituliskan, gitu. Mereka membagi pakaianku, mengundi, kan seperti. Nah, coba kita baca lagi Yesaya pasal 53 ini. Ini lebih spesifik ketika bicara bahwa Mesias itu akan menderita, akan mati. Ini bagi orang Yahudi sebenarnya ayat ini disebut ayat terlarang gitu. Oh, maksudnya terlarang, forbidden kenapa? Iya, Yesaya 53 ini karena sebenarnya kalau banyak orang Yahudi membaca ini akhirnya jadi Kristen kan. Oh, makanya dilarang malah. Ya, mereka ini ayat terlarang. Aneh juga. Oh, maksudnya terlarang gitu. Di tanah nggak ada. Ada. Tapi bagi rabi-rabi kayak nggak mau dibacain di depan mau umum dibaca. gitu ya. Nggak. Ibaratnya kalau kita khotbah ini nggak pernah jadi bahan khotbah mereka gitu. Betul. Jadi jangan dibacalah ini gitu, oleh rabi-rabi, gitu. rabi-rabi sekarang. Lucu ya. Karena kan maunya mereka sedikit yang jadi Kristen kan. Iya. Di mana Pak biar saya baca? Yesaya pasal 53 ayat. Ya. Ini kan bicara tentang Mesias yang akan menjadi penebus salah gitu. Coba dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Oke. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Lanjut Pak. Lanjut sampai. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai cerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Ya, jadi sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut kan begitu. Iya. Jadi kemudian karena ia terhitung di antara pemberontak dan berdoa untuk pemberontak. Kalau kita baca Injil Lukas pasal 22. Ini bicara kenapa Tuhan waktu itu minta mereka beli pedang kan gitu. Ini cara ada lagi ini. Itu ada ayatnya Pak. Ya, coba Lukas pasal 22, kenapa begitu? Sebenarnya itu untuk menggenapkan juga nubuatan dari para nabi gitu. Di mana Pak? Ayat berapa? Lukas pasal 22 ayat 37-38. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Nah, jadi supaya dihitung sebagai pemberontak, siapkan pedang kan gitu. Karena di kitab Yesaya itu dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Jadi salah satu alasan untuk menangkap Yesus karena dia terhitung sebagai orang-orang Pemberontak. Dengan bawa pedang, buktinya pedang. bawa pedang. Gitu. Oke. Kalau sekarang bawa senjata lah gitu ya Pak. Ya murid-muridnya waktu itu nggak ngerti. Gitu kan. Wadah. Kalau mereka betul-betul mau jadi pemberontak kan, pedangnya kan cuma 2.
harusnya ini masih kurang nih. Iya, Kan gitu. betul. Paling enggak kan 11 murid bawa pedang, ini kan cuma 2 kata Tuhan. Datang sepasukan ya Pak. Ya Tuhan bilang cukuplah. Gitu kan. Nah, cukuplah gitu. Jadi karena ayat ini harus berkata ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Buktinya itu. Iya. Untuk menggenapi nats ini ya Pak. Menggenapi natsin. Lalu kita baca lagi dari Yesaya 53 tadi, naik ke atas di ayat 5-nya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Iya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya. Jadi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Yesus di samping dipaku di atas kayu salib, kedua tangannya, kakinya. Kemudian untuk memastikan dia meninggal, prajurit menombak lambungnya, gitu. Dan kakinya memang tidak dipatahkan karena memang itu sudah tanda Buktikan dia sudah mati. Sudah mati. Iya. Begitu. Jadi seperti Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus menderita, itu harus digenapkan. Maka sebenarnya ulang-ulang waktu Yesus Kristus sebelum disalibkan, dia mau berkata kita harus ke Yerusalem. Anak manusia harus menderita. Ya nanti cerita Petrus melarang lah, apalah, kan begitu kan. Tapi itu harus gitu. Karena di Yesaya tadi, karena ia rela menyerahkan nyawanya. Dia tahu dia akan mati di atas kayu salib, gitu kan. Doa di Taman Getsemani itu kan untuk menunjukkan bahwa betul-betul dia adalah Mesias yang mentaati kehendak Allah Bapa. Nah, kemudian kalau bicara tentang ini kebangkitan, nah kalau bicara tentang kebangkitan, tadi kan di Yesaya pasal 53 ayat 11 tadi kan, Yesaya 53 ayat 11. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, jadi sesudah kesusahan jiwanya. Jadi tidak selamanya dia akan mati. Dia akan bangkit. Nah, dia disalib, dikubur, dan dia akan bangkit kembali. Kalau Ayub 19 ayat 25. Ini banyak sekali ayat-ayatnya ya Pak. Ya ini membuktikan sebenarnya Pak Riko dengan yang diucapkan tadi, mana nubuatannya katanya. Nah inilah justru ayat-ayatnya justru. Jadi bisa seharian. sahabatnya dari Pak Riko juga tadi katanya kan si apa namanya Giselin ya. Giselin itu sendiri bilang katanya kalau pendeta udah ngomong katanya percaya aja gitu ya. Nah ini justru kita nggak percaya aja nih. Justru kita cari ayat-ayatnya dan ya ini semoga Jesslyn tonton. Mungkin selama ini dia jadi orang Kristen nggak ketemu ayatnya. Mungkin saya pikir juga begitu Pak Riko. Makanya dia akhirnya jadi tidak paham ya. Akhirnya jadi begitu mungkin. Dan ini saat ini Pak Gembala Kurnia justru lagi ini masih mungkin nggak semuanya juga kita kasih tahu ya, karena bisa nggak keluar gitu. Keluar ya. Oke, ini mewakili saja ini. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas dunia. Aku tahu penebusku hidup. Ya. Jadi dia tahu penebus kan sebagai korban penebus salah akan menjadi korban, kan gitu, meninggal, dihukumkan. Jadi juru selamat itu akan mati seperti domba korban sebenarnya. Ya makanya kan kalau kita pikirkan kan Ayub ini kan hidup bahkan ada yang bilang sezaman Abraham, ada yang bilang sebelum Abraham bahkan. Ya. Tapi kok dia bisa sudah memahami konsep penebus itu akan hidup gitu loh makanya Pak. Berarti memang sebenarnya janji keselamatan Mesias itu Pak dari zaman purba ya Pak. Iya makanya sudah itu. Diajar Tuhan ya Pak. Betul. Oh. Berarti sepanjang zaman memang orang-orang yang beriman kepada janji bahwa akan kirim juru selamat itu sudah memang terbukti ya dari Ayub ini saja. Ayub ini sebenarnya kalau ditarik garis keturunan ketemu sama Abraham nggak Pak? Maksudnya dia serumpun nggak sama si Abraham ini? Secara begini, secara waktu ya, ya di mana itu dia sebagai imam keluarga, iya oke, gitu kan. Dia kan sangat kaya, kemudian anaknya berbuat
mengadakan pesta. Dia khawatir di dalam pesta itu bikin dosa, Iya. maka Dia dia korban. bikin mesbah, buat mesbah, gitu kan. Jadi dia bangun mesbah, dia potong domba, gitu, sebagai ganti korban dosa anak-anaknya. Iya, oke. Kan begitu. Jadi itu jelas itu sebelum hukum Taurat diturunkan. Karena kalau sudah hukum Taurat diturunkan Ada bait Allah ya. ya tidak ada ayah jadi imam Ya, kan. Iya. mesti imam itu sendiri ya. yang- Mesti keluarga dari Lewi. Betul. Lewi dan ada imam besar Harun. Jadi Ayub ini jauh sebelum hukum Taurat diturunkan. Jadi kalau dibilang sejaman dengan Abraham atau bisa lebih tua dari Abraham, ya bisa jadi gitu. Tapi nggak mungkin berpapasan dengan Musa gitu ya. Nggak mungkin. Iya. Gitu. Nggak Karena mungkin. masanya keimamatan ayah itu ya. Masih keimamatan ayah. Oke, lanjut. Pak. Jadi Ayub ini dia tahu penebus akan hidup, akan mati kan, jadi mati hidup lagi. Kenapa? Karena memang kan dari sejak di Taman Eden itu, Adam waktu jatuh ke dalam dosa langsung punya inisiatif karena dia malu bikin Oh iya, bikin pakaian, ya. kan gitu. Dari daun Dari ya. daun-daun kan Daun-daun. gitu. Namanya dari daun-daun. Kira-kira bisa nutupin semua nggak? Kan nggak mungkin. Jadi ide manusia itu memang tidak akan menyelesaikan dosa. Agama, kebaikan kita itu pasti akan bolong-bolong. Nah, jadi Tuhan akhirnya ganti baju mereka dengan kulit binatang. Nah, kulit binatang itu mati. Karena apa? Karena dosa Adam kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya Adam itu nggak berdosa, nggak perlu binatang itu dibunuh kan? Itu mengajarkan kepada Adam, karena kamu berdosa, maka akan ada yang menjadi korban dari dosa. Karena pemberesan dosa itu adalah penghukuman, baru beres. Berarti sebelumnya Abraham itu sangat menyesal sekali ya Pak. Karena Adam. dia kan tahu dong, berarti konsekuensi dari kesalahan dia, maka Tuhannya sendiri yang harus mati. Iya. Maka Adam itu kita berkata dia percaya kan gitu. Ya, makanya bisa menurunkan ke Keturunannya. Jadi janji korban ini kan ini simbolik. Ini dilanjutkan terus, nah sampai kepada Ayub melakukannya dengan setia. Nah itu adalah lambang atau simbol dari juru selamat yang akan datang, yang akan menderita, nanti akhirnya mati dan hidup kembali. Jadi maka Ayub tadi bilang penebusku itu hidup begitu. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mati, dia ulang-ulang mengatakan dia akan mati. Anak manusia akan menderita, mati, 3 hari akan bangkit. Nah, itu ulang-ulang gitu kan. Sebelum dia Yesus Kristus mati. Mengapa? Karena memang di perjanjian lama Yesus itu akan juru selamat Mesias itu akan menderita, akan mati, kemudian akan bangkit kembali, begitu. Nah, kalau kita baca Matius pasal 12, bisa dibaca ayat 40 itu. ayat 40 ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Jadi seperti Yunus, rupanya Yunus Dia penggenapan. itu menjadi Nubuatan ya, Pak? lambang Ya. dari Tuhan Yesus juga, bagaimana Mesias akan mati menderita kan gitu. Ya. Seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia tinggal di rahim bumi. Jadi tubuhnya kan dia mati, tubuhnya akan tinggal di rahim bumi, kubur 3 hari 3 malam Nah juga. Pak, tapi kalau untuk yang ayat ini nih Pak, sedikit ini Pak, Mana? berkenaan dengan ayat ini, saya pernah dengar juga ada yang bilang, nah kalau begitu di dalam perut ikan tuh Yunus mati gitu kan Pak. Nah kalau memang Yunus itu mati terus kenapa bisa ada doanya gitu Pak? Kan dia kan berdoa itu katanya. Dalam perut ikan ya. Nah jadi ini yang benar yang mana nih? Makanya akhirnya ada serangan seperti itu. Oh berarti Maksudnya gini loh Pak. Maksudnya adalah Yunus ini kan nggak mati, tapi Yesus kan mati. Kok bisa Yunus ini menjadi perlambangan daripada Yesus Kristus gitu loh Pak?
Kan perlambangannya di dalam perut ikan. Itu 3 hari 3 malam, kan begitu. Jadi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, gitu. Ya, kalau dia mati, berarti awalnya itulah berdoa baru masuk ke dalam dunia orang mati. Jadi sebenarnya nggak ada masalah itu Pak. Nggak ada dengan masalah. baik. Karena yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah 3 hari 3 malamnya di perut ikan. Kan begitu. Itu lambang maksudnya Pak, lambang di Kematiannya ya. Lambang tubuh Tuhan Yesus Yang ada di perut bumi itu yang maksudnya. ada di perut bumi itu 3 hari 3 malam begitu. Jadi ya, kalau itu Yunus jadi lambang dari Tuhan Yesus, ya juga Yunus mati juga tidak jadi persoalan gitu. Nggak bertentangan juga dengan kitab Yunus. Iya, iya. Jadi bisa kita mengerti bahwa Yunus ya yang dipentingkan di sini sebenarnya adalah Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Iya. Begitu. Seperti tubuh Tuhan Yesus di rahim bumi dikubur 3 hari 3 malam. Dan makanya sebenarnya Tuhan Yesus waktu kebangkitan kan gitu. Kalau murid-muridnya itu percaya Tuhan Yesus, betul-betul percaya dia Mesias gitu, mereka nggak datang ke kubur. iya. Mereka tunggunya di Galilea kan Iya, gitu. kan disuruh Tuhan itu di situ ya Pak. Justru tunggu di Galilea. Bahkan nggak mungkin mereka jadi balik lagi ke profesi mereka masing-masing ya, Pak. Betul. Jadi mereka memang sebelum kebangkitan Mereka nggak percaya, mereka belum kurang yakin ya Pak. kurang yakin. Awalnya mungkin mulai percaya gitu. Saya bilang gitu sama murid-murid pada udah banyak mukjizat, udah apa gitu loh ya. Loh begini masalahnya kan begini kan. Memang tidak gampang gitu kan untuk meyakini bahwa Yesus itu Tuhan sebelum kebangkitan. Kan gitu. Karena kan kalau Yesus mengadakan mujizat segala macam kan gitu, maka kalau Tuhan Yesus itu mengadakan yang begitu hebat begitu kan, membangkitkan orang mati, nabi biasa kan sih di Juga perjanjian lama Elia juga Bisa. membangkitkan orang mati kan gitu. Nah, tetapi untuk percaya Yesus itu Tuhan, Susah ya. ya sulit lah pasti. Makanya kita juga sulit make sense juga ya Pak. Bagaimana? Maksudnya Kalau kita hari ini sulit, itu karena nggak cinta kebenaran. maksud saya, itu maksud saya gini loh Pak, apa namanya? Perbandingan logikanya gini loh Pak. Kan rasul-rasul itu kan bukti saksi bahwa Yesus melakukan itu semua. Ya. Sementara kan kita hanya menurut tulisan Alkitab gitu. Kita nggak pernah lihat kapan Yesus bangkitnya. Kita nggak lihat juga Masa bagaimana nggak melihat secara langsung. gitu Bang. Kadang-kadang gini loh. Saya berpikir iya ya. Apa orang susah diyakinkan karena dia nggak pernah lihat Yesus gitu. Bukan, Gitu, gimana? justru lebih sulit mereka Oh, iya? dibandingkan kita, kan gitu. Alasan apa Pak? Kenapa? Karena kita percaya kepada orang yang menyaksikan peristiwa itu sudah terjadi. Oh. Sementara mereka para rasul, murid-murid itu, Iya, gitu iya. kan, Masih dalam proses ya, masih Pak? dalam proses ini, Iya benar. Gitu. ya kan, masih dalam proses. Tadinya mereka berpikir begini kan, ini raja, ini Mesias, ini kan gitu. Makanya ibu Yakobus sama Yohanes itu Kalau kan jadi raja nih angkat saya jadi menteri gitu. nanti jangan lupa ini taruh sebelah kiri sama satu kanan sebelah kamu. Udah booking tempat Udah ya. booking tempat kan gitu. Tetapi kok mereka akhirnya kan Yesus memberi diri ditangkap, gitu kan, nggak melawan, nggak lari, gitu kan. Itu juga pasti kan mengagetkan Yudas juga kan gitu. Akhirnya dia menyesal bunuh diri. Gitu. Iya betul. Karena mungkin selama itu Yesus selalu menghilang ya Pak ketika ditangkap ya Pak. Iya. Iya benar. Nah, makanya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemane itu, gitu, Petrus, padahal tadi kan pedang itu maksudnya bukan untuk perlawanan kan gitu kan, untuk menggenapkan Tadi nats tadi ya, tadi Pak. kan. Petrus angkat pedang tebas Tebas kuping iya. itu, Malkus itu. Markus ya. Tuhan sambung lagi.
sarungkan pedangmu. Kamu Luar pikir biasa. saya nggak bisa panggil sepasukan malaikat? Itu si Markus tobat nggak sih itu Pak? Hah? Markus tobat nggak sih? Itu kalau nggak tobat luar biasa. Kelihatannya tidak. Kelihatannya enggak ya? Enggak. Karena kalau pasti dia kalau bertobat dia kan pasti menjadi tokoh di dalam kitab suci pasti. Iya. Cuma nama Markus kan Cuman sekali itu cuma aja ya, Pak? sekali itu dan Maksud saya nggak masuk akal juga dia nggak tobat ya. Dia ngerasain kupingnya copot, jatuh ke tanah, disambung lagi. Itu kalau nggak Tuhan siapa yang bisa bikin begitu tuh kalau bilang begitu. Iya kan? mudah-mudahan tobat ya. Mudah-mudahan tobat ya. Iya. Kalau tobat kan kita ketemu di surga kan. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, jadi Petrus tadi kan murid-murid ya susah percaya memang. Kadang percaya, kadang tidak, Dia kadang melemah gitu kadang ya, Pak? melemah, kan begitu. Kadang sok kuat gitu ya Pak. Kadang sok kuat. Di Taman Getsemani kan, Iya, gitu. Setelah Yesus ditangkap, mereka kemana? iya kabur. Mereka tercerai-berai, Takut ya. takut. Dan itu juga sudah menggenapi nubuatan juga. Ya itu kalau Donitan ada di situ pasti kabur juga Pak. Ya kan? Iya, Itu iya, iya. rupanya menggenapi nubuatan. Itu domba-domba tercerai-berai, begitu. Tanpa gembala. Kan. Iya, iya. Tapi kalau memang kita lihat juga dari yang kesaksiannya orang yang murid-murid yang ke Emmaus ya katanya Pak. Mereka juga kan berpikirnya kan Mati. ada seorang nabi yang jadi masih sebatas Nabi. Iya. Jadi murid-muridnya itu clear, jelas. Yesus itu Tuhan. Itu memang setelah kebangkitan. Di Kisah Para Rasul itu waktu Petrus khotbah kan dia meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus yang kamu salibkan itu sebenarnya dia adalah Tuhan, kan gitu, yang menjadi manusia. Iya. Begitu. Nah, mereka menyesalkan, aduh, gitu. Saya yakin di antara orang yang bertobat itu termasuk orang yang teriak-teriak salibkan dia. Aduh, Iya. Kan gitu. Iya. Bertobat, akhirnya dibaptis oleh Petrus. Awal-awal jemaat itu pada hari Pentakosta itu kan Alkitab berkata bahwa jemaat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ditambahkan jumlahnya 3.000 orang itu dibaptis oleh Petrus. Dan Rasul Paulus sendiri di dalam setiap kesempatan juga untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias, itu Rasul Petrus kan melakukannya dengan mengutip kitab-kitab suci. Gitu. Coba kita baca apa yang dilakukan Rasul Paulus di Kisah Rasul 18 itu, ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi tidak jemu-jemu. Di muka umum ya Pak. Jadi Paulus membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Mengapa? Ya karena memang Yesus Kristus itu membuktikan atau gini, semua tanda atau semua ciri-ciri Mesias yang akan datang itu semuanya genap pada diri Tuhan Yesus. Iya. Ya. Tadi kita membaca Mazmur, bahkan jubahnya saja itu kan nggak dirobek-robek, gitu. Tetapi mereka mengundi jubahku. Sampai jubah aja diomongin ya Pak. Pakai jubah diomongin. Memaku tangan dan kakiku. Gitu kan. Jadi sampai seperti itu. Gitu. Supaya dianggap menggenapkan, dihitung sebagai pemberontak, Tuhan bilang ambil ini, ya, jual yang kamu punya ini, beli pedang, gitu, siapkan pedang, gitu. Jadi terhitung sebagai diantara pemberontak. Jadi bagaimana tidak percaya Yesus Mesias kan? Gitu. Maka Paulus yang tadinya berpikir Yesus juga bukan Mesias, gitu. Seorang penghujat, pasti pikirnya bukan begitu. Betul. Karena hanya manusia saja Mengaku mengaku dirinya sebagai Tuhan kan gitu.
Tetapi di jalan menuju Damsyik itu ada Yesus datang gitu dan berkata, Saulus, Saulus, kan gitu. Siapa engkau Tuhan? Kan gitu. Aku Yesus yang engkau aniaya. Itu menyadarkan Paulus. Dan Paulus memang sengaja Tuhan pilih, Tuhan panggil dia menjadi rasul untuk bangsa non-Yahudi. Kan 12 rasul untuk bangsa Yahudi kan sudah dia pilih waktu Tuhan Yesus hidup. Nah, tambah satu Rasul Paulus ini. Dan secara spesifik Rasul Paulus inilah yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan sampai ke raja-raja gitu kan. Tadinya kan si Ananias kan tidak mau datang untuk membaptis si Rasul Paulus kan. Karena takut ini kan. Takut datang ditangkap. ke Damsyik kan bawa surat perintah untuk nangkap orang Kristen gitu. Maka dia di 1 Timotius itu Rasul Paulus berkata, di antara orang berdosa akulah yang paling berdosa karena dia sudah berniat untuk menghancurkan jemaat Allah kan gitu. Itu pun diampuni dosanya. Luar biasa. Kan gitu. Maka kalau ada yang ragu-ragu, saya ini berdosa, kalau saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, dosanya diampuni tidak? Contoh Paulus kan gitu. Yang lebih keji malah ya Pak. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa, itu dapat pengampunan. Dia bunuh orang percaya. Gitu. Jadi kalau orang berdosa, bertobat ya. Jadi begini, orang percaya, orang yang diselamatkan itu bukan cukup tahu Yesus Tuhan, bukan. Tetapi bertobat dan percaya. Bertobat itu apa? Bertobat itu berarti mengakui dirinya ini orang berdosa. Dan dampak dari bertobat itu pasti akan membenci dosa, ya kan? Pasti akan meninggalkan dosa. Mengapa begitu? Karena mereka menyadari bahwa karena dosa itulah Yesus disalib. Maka orang yang sudah bertobat itu akan menjauh dosa. Kenapa? Karena dia tidak mau lagi mendukakan, menyedihkan hati Tuhan. Ya, amin. Maka tidak ada istilah begini. Gitu. Enak dong orang Kristen. Gitu. Setelah bebas berbuat dosa. Ya. Bebas berzina kata dia. Bebas berzina. Bebas macam-macam lah. Bebas macam-macam. Itu salah, nggak ada orang Kristen pengikut Kristus berpikir begitu, itu tidak ada. Kalau dia masih berpikir begitu, itu sebenarnya bukti belum bertobat, belum diselamatkan gitu. Karena dia belum menghayati betul-betul bahwa karena dosa kamu lah Yesus harus mati di atas kayu salib. Bisa bayangkan kematian Tuhan Yesus itu kan dia dimahkotai dengan duri. Jadi kalau penyamun di sisi kiri, sisi kanan Tuhan Yesus kan itu dipatahkan kakinya. Besok kan hari Paskah, supaya jangan ada yang tergantung di atas kayu salib. Itu mayat gitu, belum mati begitu harus diturunkan. Gitu. Karena besok hari Paskah kan. Gitu. Tapi Yesus Kristus itu kan tidak dipatahkan kakinya. Itu juga menggenapkan nubuatan. Kenapa Yesus tidak dipatahkan kakinya? Karena memang dia sudah mati sebelum nggak perlu dipatahkan lagi. Kenapa bisa begitu? Apakah Yesus itu fisiknya lemah, sementara penyamun-penyamun itu kuat? Gitu. Nggak begitu. Gitu. Yesus Kristus itu kan di Taman Getsemane itu, di waktu sejak ditangkap, kemudian dia dibawa, diadili di hadapan Hanas, mertuanya si Kayafas. Yang harusnya orang tidur sebenarnya. Ya. Jam segitu ya. Diadili. Kemudian dibawa ke Kayafas, imam besar waktu itu. Kalau Hanas kan sudah pensiun sebenarnya. Dibawa ke Kayafas. Diinterogasi. Hukumannya harus mati nih. Cuma nggak bisa dia hukum mati.
kasih ke Herodes, kan gitu. Kasih ke Herodes, kemudian kasih ke Pilatus. Ya udahlah, karena Pilatus sebenarnya kan nggak dapat kesalahan untuk mati. Kalau ini disiksa, harapan Pilatus adalah sudahlah mereka kasih, puas gitu. bebaskan saja. Dan akhirnya kan Tuhan Yesus kan apa? Dianyam mahkota duri, didera gitu. Sehingga Yesaya pasal 53 itu orang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang menyangka ini dikutuk begini, menderita begini, ini Penjahat. dosanya apa? Kan gitu. Dosanya apa? Tapi Yesaya sudah berkata bahwa dia sebenarnya dia itu menderita bukan karena dia berdosa, tapi karena kesalahan kita. Ganjarannya itu adalah ganjaran yang harusnya ditanggungkan kepada kita. Manusia kan berdosa. Nah, sang penyelamat, sang penebus dosa itu menyelesaikannya dengan menerima sebenarnya hukuman dosa semua manusia. Maka di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkatakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Sebenarnya apa? Penjatuhan hukuman atas dosa seisi dunia itu sudah beres. Jalan keselamatan itu sudah selesai, Sudah rampung ya, sudah Pak? rampung. Makanya setelah Yesus mati, dikubur, bangkit, gitu, murid-murid tidak ada lagi yang sangsi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia Mesias. Setelah kebangkitan ya, Iya. gitu kan? Setelah kebangkitan, maka Tuhan Yesus itu mati, dikubur, bangkit, tidak langsung pergi ke surga. Gitu. Tidak pergi ke surga, kemudian nggak balik gitu kan, nggak begitu. Jadi dia membuktikan kepada murid-muridnya dia bangkit. Dia bangkit. Kenapa? Karena memang murid-murid ini yang 11 rasul ini, karena maka di Markus pasal 16 itu kan, gitu. Mereka itu masih degil, gitu. Masih degil. Masih begitu ya, Pak? Maria kasih tahu Tuhan sudah bangkit. Mereka belum Thomas percaya, nggak percaya. gitu ya. Thomas malah datangin ya, Pak? Thomas malah nantangin. Iya. Padahal kan Thomas masih termasuk 11 rasul kan, Iya. begitu. Termasuk yang di Emmaus itu ya Pak, yang Iya. mereka berjalan. Yang Emmaus kan, gitu. Kemudian yang Emmaus di jalan itu kasih tahu yang ke-11 ini Masih juga. nggak percaya. Gitu. Sampai Magdalena ya Betul. datang ke kubur Yesus, sangkanya tukang kebun. Ya, itu awal-awalnya kan. Iya. Nah, makanya sebenarnya setelah kebangkitan mereka, Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Kalau Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 itu yang Yesus Kristus sekaligus pernah membuktikan, menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Gitu. Dan waktu 1 Korintus itu ditulis, banyak mereka masih hidup. Nah, jadi begini, mereka itu sebelum kebangkitan masih sulit percaya. Maka kalau kita hari ini nggak percaya Yesus itu Tuhan, itu keterlaluan. Itu nggak cinta kebenaran. Sebenarnya bagi kita yang hidup setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan, murid-muridnya Kan ada bukti sejarah menceritakan, ya kan, murid-muridnya yang menceritakan menjadi saksi mata, menderita sampai mati jadi martir. Nggak mungkin kan orang mau mati untuk sesuatu yang Iya. yang apa yang Isapan dia jempol gitu. ya yang dia yakin itu bohongan. Bohong, Gitu. ya. Maka mustahil tubuh Tuhan Yesus disimpan sama mereka, itu sesuatu yang mustahil. Terus mereka mau mati gitu. Mereka mau mati untuk sesuatu yang Iya, mereka tahu, sendiri bohongin. mereka yakin itu Iya. bohongan, nggak mungkin. Gitu. Nah, itu saja sebenarnya kan, makanya kita menjadi yakin dengan pemberitaan mereka, begitu. Berarti ini ayat-ayat tadi kan sudah disebutkan ayat-ayat nubuatannya gitu ya Pak. Betul. Berarti sebenarnya tadi yang C.J. Selin itu, ya inilah sebenarnya Pak Gembala Kurnia sudah banyak mengutip beberapa sebenarnya ini, Beberapa. belum semuanya ya. Karena ada Herbert Lockyer itu
bilang bahwa nubuatan tentang Mesias itu sekitar ada 300-an lebih 300. di perjanjian lama Itu ayat ya Mas. Itu semua digenapi semua. itu semua dikenal. Itu makanya nggak mungkin kita sebutin satu hari. Sebenarnya kalau memang saya juga sering baca juga ada sekitar 300 lebih nubuatan tentang apa namanya Yesus Yesus ini. Mesias. Kalau bicara kemungkinan, itu kemungkinannya kalau saya coba hitung Pak, itu bisa 1 banding berapa triliun kemungkinan nubuatan itu yang beratus itu digenapi dalam 1 orang. Karena bicara soal KTP saja kita bilang ini KTP itu kan ada 12 digit KTP. Itu kan peluangnya itu kan 1 banding berapa penduduk untuk memastikan identitas saya yang asli gitu loh. Tetapi kalau ini kan 300 nubuatan dan digenapi secara tepat, kelahirannya, hidupnya, kebangkitannya, aduh, Saat dia mati. iya, aduh, luar biasa. Jadi memang benar juga kata Alkitab ini kebangetan itu nggak percaya itu. Nah, tapi Pak terakhir ini Pak, ada tadi sedikit yang tadi ya Pak Riko yang katanya, kok itu kitab apa? Yang nubuatan itu kitab apa katanya? Perjanjian Lama kan. Nah, ditanya Perjanjian Lama itu kitabnya siapa? Yahudi. Orang Yahudi. Nah, tapi kenapa orang Yahudi maksudnya kok nggak percaya kalau memang benar itu nubuatan buat Yesus? Nah, itu gimana? Orang gitu? kan ayat terlarang. Ya itu coba. Ya, jadi begini, ya. Orang murid-murid Tuhan Yesus itu juga orang Yahudi kan. Iya, iya. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, kitab perjanjian lama itu kitab suci. Nah, kalau orang Yahudi yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Mesias, gitu kan, itu sebenarnya adalah orang Yahudi yang salah menafsirkan perjanjian lama. Sama hari ini kan ada banyak orang Kristen percaya Alkitab perjanjian baru, ya kan? Tetapi ini firman Tuhan salah menafsirkan. Iya. Gitu. Bahkan sampai akhirnya menerjemahkan dengan pengertian yang lebih salah lagi gitu ya Pak. Betul, gitu kan. Bagaimana ada orang Kristen ya katanya saksi-saksi Jehovah itu Yesus bukan Allah, kan gitu. Gitu. Bahkan dibilang Allahnya kecil Allah lagi. kecil. Ya. Iya. Ya benar-benar Pak. Ya, Pak Erastus, ya kan? Yesus sedikit rendah Yesus daripada Allah. sedikit lebih rendah. Yesus ya kayak ciptaan juga, begitu. Padahal kan orang Kristen nih. Nah, tapi kita bilang itu adalah orang yang salah menafsirkan Alkitab. Nah, orang Yahudi ya, yang tidak percaya Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, itu adalah orang Yahudi yang salah menafsirkan Alkitab. Gitu. Kalau coba menafsirkan Yesaya pasal 53 itu, Siapa lagi yang cocok gitu ya? siapa lagi yang cocok? Iya, betul. Ya, itu udah skakmat sih kayaknya. Ya, Nggak ada lagi. itu jelas-jelas, makanya ayat itu memang sebenarnya banyak memimpin orang Yahudi menjadi Kristen. Menyocokkan Yesaya 53 dengan Yesus Kristus itu cocok semua. Iya. Yesus itu kan orang Yahudi sebenarnya tersandung dengan begini. Yesus itu adalah orang Nazaret. Iya. Kan gitu. Kenapa Pak dengan Nazaret itu Pak? Kan Mika 5 ayat 1 mereka berpikir bahwa Yesus itu harusnya orang Bethlehem karena lahirnya di Bethlehem kan gitu. Padahal kalau cerita lengkap dari hidup Tuhan Yesus, Oh iya benar. lahirnya memang di Bethlehem. Iya. Gitu. Karena ada Tragedi. Iya. Mau dibunuh, Iya. pindah ke Mesir. Kan gitu. Nah, Herodesnya yang mau bunuh itu sudah mati, ganti anaknya. Rupanya Herodes yang gantikan di wilayah Bethlehem itu Herodes yang galak juga, gitu kan. Mau balik nggak bisa, disuruh malaikat akhirnya pergi ke Nazaret. Besar di situ, jadi nggak kemana-mana. Kalau nanya orang Yesus umur 12 sampai 30 itu kemana? Ya di Nazaret itu. Ada yang bilang ke Nepal, ke Tibet, ke India Nggak lah. kemana-mana, kan gitu. Makanya dia disebut orang Nazaret. Gitu. Maka orang Yahudi itu Terpleset di situ ya Pak. pleset itu. Jadi mereka orang Yahudi melabeli
Kristen, orang Kristen, kalau Nasrani. sebagai orang Nasrani, pengikut orang Nasrani, jadi kamu ngikut orang, gitu, salah. Ya, jadi Yesus itu adalah Kristus. Jadi besar di Nazaret, betul, tapi lahirnya di Bethlehem. Itu pun menggenapi nubuatan lagi ya, Pak? itu pun Nah, ini menggenapi. gimana Pak Riko jadinya? Jadi memang sebenarnya kalau bicara tentang nubuatan banyak sekali ya, Pak. Banyak sekali. Dan saking banyaknya kita pasti nggak punya waktu. Ini udah berapa? Udah mau sejam lebih nih ya. Tadi katanya 300 ya, Iya. 300. Belum sampai 300 sudah Udah kapok kita ini. Iya. Gimana kalau sampai 300 nih ini Makanya saya bilang kalau bicara peluang atau probability namanya kan, itu Kemungkinan dari ya. 300 itu peluangnya untuk digenapi oleh satu orang itu sebenarnya 1 banding triliunan, Pak. Jadi memang kalau bukan karena Tuhan, saya yakin betul mustahil. Jadi kalau orang baca nubuatan kitab perjanjian lama dan dia nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, benar kata Pak Gembala Kurnia, kebangetan kalau bahasa orang Jawa. Apa nggak cinta kebenaran ya? cinta Pak? Ya. Ada lagi yang Atau kalau Rasul Paulus bilang itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya sudah dibutakan. Iya. Oke. Baik, udah cukup Pak Kurnia. Sudah cukup. Saudara, kalau Anda benar-benar memperhatikan keseluruhan video ini dari awal sampai akhir, sebenarnya Anda bisa memiliki banyak pelajaran dari video ini. Ya. Jadi nubuatan tentang Yesus Kristus di Perjanjian Lama itu sangat banyak sekali. Kalau Anda mau menghitung, tadi Pak Kurnia sempat bilang sekitar 300-an, dan itu mustahil digenapi oleh manusia biasa. Kalau bukan Tuhan yang tulis, maka tidak mungkin 300 lebih nubuatan digenapi tepat, sangat tepat sekali. Itu pasti pekerjaan Tuhan. Karena manusia nggak akan bisa, kita bilang, meramal setepat itu. Gitu loh. Ada banyak ramalan manusia, kadang-kadang tepat, kadang-kadang melenceng. Perkiraan cuaca sering kali melenceng. Karena itu memang tetap buatan manusia. Tetapi berbeda dengan nubuatan yang berasal dari Allah. Allah yang maha tahu, sekali dia menulis tentang bagaimana masa depan, pasti dia tidak akan pernah salah, karena dia Allah yang maha tahu. Dan nubuatan di kitab perjanjian lama dengan tepat menulis keberadaan Yesus, mulai dari lahir bahkan sebelum lahir, Bahkan sebelum lahir. sampai dia mati, sampai dia naik ke surga. Nah, yang belum, ini kedatangannya. Ini yang belum dinubuatkan. Dan kami berharap dan beriman saat Tuhan datang, ada kami nanti di situ, di awan-awan ya Pak, kita dijemput. Saudara, yang paling penting dari pelajaran hari ini adalah keselamatan tidak sama dengan prinsip dunia ini, di mana ada istilah ada banyak jalan menuju Roma. Tentang keselamatan tidak ada banyak jalan. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena setiap orang berdosa, maka semua orang seharusnya dihukum. Dan hukuman atas setiap dosa adalah masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang mau masuk surga, syaratnya cuma satu sebenarnya. Tidak boleh ada dosa. Dan itu mustahil, karena setiap manusia berdosa. Dan untuk tidak ada dosa di hadapan Allah Bapa yang seharusnya menghukum kita, dosa kita seharusnya sudah dihukum. Anda mau menanggung hukuman itu sendiri, atau Anda percaya kepada Yesus yang sudah menanggung hukuman segala dosa dunia? Jadi kalau Anda mau selamat, percaya kepada itu saja, percaya dan bertobat. Oke. Informasi itu hanya didapat lewat Alkitab yang satu-satunya firman Allah. Baik, terima kasih Pak Gembala Kurnia yang sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang. Ada banyak nubuatan tadi sudah dijelaskan. Saking banyak kita udah cukup nyerah. Nggak usah 300 ya Pak. Itu aja kita udah nyerah. Membuktikan memang ada. Lalu terima kasih Saudara Joshua yang sudah menemani saya di sini. Nah, kalau Anda merasa diberkati sudah lewat video ini, Anda bisa like, Anda bisa share, Anda bisa subscribe supaya nanti kalau kami upload video baru akan ada notifikasi di device Anda. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin Anda hendak sampaikan di channel kami, Anda bisa ketik di bawah kolom komentar.
Baik, selamat malam Pak Kurnia, selamat malam Joshua, Ya. selamat malam dan salam Maranatha.